Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @Ali Nursihan. Dia menulis, nonton channel ini sambil nyebat plus kopi emang the best. Wah, bagi kopinya dong guys. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Ik yang rilis pada tahun 2024 lalu. Film ini bercerita mengenai monster yang diam-diam merasuki dan merubah manusia menjadi zombie. Film ini dibintangi oleh Brandon Routh, Mena Sufari, dan Malina Weisman. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Ik. Semoga. Pada suatu hari, orang-orang digegerkan oleh kemunculan benda aneh seperti tentakel yang tiba-tiba muncul begitu saja. Banyak yang mengira kalau benda itu berasal dari meteor yang jatuh atau limbah dari laboratorium rahasia. Mereka menyebut benda itu dengan nama Ik. Karena Ik tidak bergerak seperti jamur, orang-orang pun menganggap benda itu tidak berbahaya. Orang-orang tidak sadar, lama-kelamaan benda itu menjadi semakin banyak meskipun sudah berusaha untuk dibersihkan. Namun tetap saja, karena Ik tidak berbahaya, orang-orang hanya membiarkannya begitu saja. Di sebuah kota kecil yang bernama Eastbrook, seorang pelajar SMA yang bernama Hank menjadi siswa yang populer karena dengan keahliannya dia berhasil membawa tim football sekolahnya memenangkan berbagai pertandingan. Hank juga mempunyai pacar yang sangat dia cintai yang bernama Stacy. Akibat sering diajak pesta, Hank menjadi suka mabuk-mabukan. Bahkan karena selalu mabuk, Hank jadi tidak menghiraukan Stacy lagi. Ditambah-tambah, ayah Hank sendiri memiliki usaha bar. Hal ini membuat Hank semakin sering mabuk. Hobinya mengkonsumsi alkohol membuat Hank menjadi tidak fokus saat di lapangan. Saat dia akan mengejar bola, tiba-tiba Ik yang ada di bawah bergerak menarik kaki Hank, membuatnya terjatuh hingga kakinya patah. Alhasil, kaki Hank pun cacat permanen, membuatnya harus memakai alat bantu seumur hidup. Impiannya menjadi pemain football profesional pun hancur. Tak hanya itu saja, pacarnya pun selingkuh dengan laki-laki lain. Hank yang terpuruk membuatnya semakin menjadi pecandu alkohol. Tahun demi tahun pun berlalu. Untuk menyambung hidup, Hank bekerja menjadi pegawai swalayan. Dia kemudian tidak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya, Stacy, yang kini sudah menikah dengan teman sekolah mereka yang bernama Ted. Beberapa tahun kemudian, ayah Hank meninggal. Hank kemudian bekerja sebagai tukang kebun di SMA Eastbrook. Saat sedang bekerja, Hank memandangi piala yang dulu pernah dia menangkan. Untuk menghargai jasanya, Hank kemudian ditawari beasiswa sekolah guru agar dia bisa mengajar di SMA Eastbrook. Singkat cerita, kini Hank menjadi guru biologi di SMA Eastbrook. Hari itu, Hank meminta semua muridnya mengumpulkan air liur untuk mendeteksi bakteri di dalam mulut. Seorang murid perempuan yang bernama Grace kemudian berkata kalau dia ingin Hank menjelaskan apa itu Ik. Namun belum juga menjawab, bel istirahat keburu berbunyi. Semua orang pun keluar karena mereka tidak tertarik membahas Ik. Hank kemudian bertanya mengenai kabar ibu Grace yang tidak lain adalah Stacy. Grace yang sudah tahu kalau dulu Hank adalah mantan pacar ibunya menjawab kalau ibunya baik-baik saja. Saat sedang makan di kantin, Grace memberitahu temannya kalau dia merasa Ik itu benda yang berbahaya. Namun semua orang, bahkan pacar Grace yang bernama Dylan, menganggap kalau Ik tidak berbahaya. Di ruangan lain, Hank juga merasa kalau Ik adalah benda yang berbahaya. Namun rekan sesama guru yang bernama Sophia malah berpendapat kalau Ik adalah hadiah dari dewa untuk mengatasi pemanasan global di bumi. Lagi pula Ik tidak pernah mencelakai manusia. Hank pun tidak setuju karena dulu dia melihat Ik bergerak menyerangnya. Bahkan peristiwa itu sampai membuat kakinya cacat. Pada suatu hari, Hank memutuskan untuk membeli bar milik ayahnya yang terbengkalai dari Ted yang kini menjadi orang kaya penguasa properti di kota ini. Di sini juga ada Stacy dan Grace menunggu Ted yang sedang bertransaksi. Stacy kemudian menegur Grace yang bersikap tidak sopan. Ted pun menyuruh Stacy memaklumi putrinya itu yang seorang Capricorn karena lahir pada tanggal 10 Januari. Wajar saja jika Grace suka ngomel-ngomel jika tujuannya tidak terpenuhi. Mendengar hal ini, Hank pun terkejut. Dia mengira Grace lahir di bulan April. Hank pun jadi teringat 9 bulan sebelum Grace lahir, dia sempat bercocok tanam dengan Stacy sebelum mereka berdua putus. Dan 3 bulan setelahnya, Stacy menikah dengan Ted. Hank pun jadi kepikiran, jangan-jangan Grace itu anak kandungnya.
Stacy yang salah tingkah pun langsung mengajak Ted dan Grace untuk pergi. Hank yang penasaran lalu kembali ke sekolah mengambil sampel air liur Grace. Hank berencana mengirim sampel DNA Grace untuk dicocokkan dengan DNA miliknya. Namun ternyata laboratorium sedang libur. Hank pun menyimpan sampel DNA itu di dalam mobil. Hank kemudian membeli lampu UV untuk terapi. Saat menyalakan lampu itu, Hank terkejut melihat tentakel Ik ada di belakangnya seperti ingin menyerangnya. Namun anehnya, tentakel itu langsung terdiam dan mati setelah terkena lampu UV. Hank yang penasaran lalu mengambil sampel kecil dari Ik dan diletakkan di dalam botol kecil. Di saat Hank mematikan lampu, sampel itu bergerak. Namun di saat Hank menyalakan lampu, sampel itu langsung mati. Ternyata kelemahan Ik adalah sinar UV. Ternyata benda itu bisa bergerak saat tidak ada cahaya. Keesokan harinya di sekolah, Hank yang percaya kalau Grace itu adalah anaknya menjadi semakin memperhatikan Grace. Namun Grace yang merasa risih pun menyuruh Hank untuk menjauhinya. Pacar Grace, Dylan, bahkan mengira kalau Hank menyukai Grace. Malam harinya, Hank sedang merapikan bar. Tiba-tiba seseorang masuk meminta alkohol. Hank pun memberitahu kalau bar belum dibuka. Namun orang itu memaksa. Hank pun akhirnya terpaksa memberikan segelas minuman kepada orang itu. Tiba-tiba muncul tentakel aneh dari mulut orang itu. Orang itu lalu memakan kucing peliharaan Hank. Ternyata orang itu sudah menjadi zombie karena tubuhnya dirasuki Ik. Hank yang panik pun menusuk orang itu dengan sebatang kayu, namun sia-sia. Hank lalu mengambil figura LED untuk berlindung. Ternyata lampu LED itu bisa membakar tubuh zombie yang basah karena alkohol. Zombie itu pun langsung pergi. Hank kemudian bertemu dengan dua teman lamanya yang kini menjadi polisi. Namun gerak-gerik mereka berdua sangat aneh. Setelah diperhatikan, Hank langsung sadar kalau mereka berdua sudah menjadi zombie karena dirasuki Ik. Kedua polisi itu mengajak Hank untuk pergi ke tempat pesta karena semua siswa SMA sedang berpesta. Namun Hank menolaknya. Kedua polisi itu lalu memaksa Hank masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Hank melihat Sofia yang juga sudah menjadi zombie karena dirasuki Ik. Mulut Sofia mengeluarkan tentakel untuk menyerang Hank. Untung saja Hank bisa kabur lewat jendela. Hank kemudian masuk ke dalam mobilnya dan bergegas pergi. Hank yang sadar kalau para zombie sedang mengincar tempat pesta, langsung pergi ke tempat pesta untuk menyelamatkan Grace. Namun Hank masih dikejar oleh dua polisi yang tadi. Tiba-tiba Hank dihadang oleh sapi zombie di tengah jalan. Untung saja Hank bisa menghindarinya. Dua polisi yang tadi mengejar pun menabrak sapi itu hingga hancur lebur. Namun secara aneh, tubuh polisi itu bisa utuh lagi dan kembali bangkit. Singkat cerita, Hank akhirnya sampai di tempat pesta. Hank menyuruh semua orang yang ada di sana untuk pergi mencari tempat yang aman. Namun mereka tidak memperdulikan Hank. Hank berusaha mengajak Grace untuk pergi, namun Grace menolak. Dylan bahkan menuduh Hank tua-tua keladi. Sadar kalau tidak ada yang memperdulikannya, Hank pun akhirnya pergi sendirian. Grace yang terlalu mabuk lalu masuk ke dalam kamar dan tidur sendirian. Di kolam renang, seorang siswa tiba-tiba ditarik oleh sesuatu. Ternyata itu adalah Ik yang mulai menyerang. Mereka semua pun panik. Satu persatu orang diserang oleh Ik dan diubah menjadi zombie. Hank yang mendengar teriakan langsung kembali untuk menyelamatkan Grace. Di dalam kamar, di saat Grace membuka mata, dia melihat Ik ada di atas akan menyerangnya. Grace pun langsung menarik selimut untuk melindungi diri. Hank kemudian datang membantu Grace. Di saat Hank akan mengajak Grace pergi, ada zombie yang menghadang mereka. Grace dan Hank pun tidak tahu harus kabur kemana. Tiba-tiba dari belakang muncul sinar lampu UV menyinari mereka. Para zombie itu pun langsung mati. Ternyata itu adalah sekelompok pasukan yang datang menyelamatkan mereka. Para tentara lalu mengumpulkan warga kota di dalam sebuah supermarket. Pemimpin pasukan yang bernama Dr. Prentice menjelaskan kalau Ik yang dulunya diam, kini sudah mulai bergerak. Fase geraknya ini kemungkinan akan terjadi selama 4-8 tahun ke depan. Prentice menyuruh semua orang untuk bersembunyi di tempat yang aman, membuat barikade pintu dan jendela, serta menutup saluran air selama hal itu terjadi. Mendengar hal ini, para warga pun protes. Mereka masih merasa kalau Ik tidak berbahaya, mereka tidak mau bersembunyi. Ditambah-tambah, beberapa hari lagi akan ada pesta perpisahan SMA yang dihadiri semua orang. Mereka tidak ingin ketinggalan momen pesta perpisahan itu, terutama Stacy, karena putrinya dipastikan akan terpilih menjadi ratu di pesta perpisahan itu. Prentice mencoba mengingatkan kembali kalau sudah banyak korban berjatuhan akibat serangan Ik, namun tidak ada yang peduli. Ted kemudian maju. Dia berkata kalau warga Eastbrook berhak memutuskan apa yang akan mereka lakukan.
Mayoritas warga pun menginginkan hidup normal seperti biasa. Mereka tidak takut dengan Ik. Alhasil, Prentice yang kesal mempersilahkan warga untuk bubar. Dia juga menyuruh pasukannya untuk pergi dari tempat ini. Hank kemudian menemui Prentice, memberitahu penemuannya kalau kelemahan Ik adalah sinar UV. Prentice pun berkata kalau semua orang sudah tahu hal itu. Namun masalahnya, semua stok bohlam penghasil sinar UV kini sudah habis dikirim ke kota-kota besar. Siang harinya, kehidupan warga kota Eastbrook kembali normal seperti biasa karena Ik diam tidak bergerak di siang hari. Beberapa warga malah menganggap memakan Ik akan berkhasiat meningkatkan sistem imun di tubuh. Mereka mengajak warga-warga yang lain untuk mengkonsumsi Ik. Sore harinya, di pinggir kota, Dylan bersikap aneh. Dia memaksa ingin mencium Grace. Grace yang ketakutan pun menyemprotkan cairan merica ke wajah Dylan. Hank kemudian datang menolong Grace, membawanya pergi. Hank berkata kalau dia curiga Dylan sudah terinfeksi Ik. Tadi Dylan pasti sedang berusaha menginfeksi Grace. Namun Grace masih tidak percaya. Tiba-tiba Hank tidak bisa mengendalikan mobilnya. Ternyata Ik merusak mesin mobil itu hingga terbalik. Hank dan Grace yang baik-baik saja kemudian melihat Ik ada di luar mengepung mereka. Grace pun mengirim pesan kepada sepupunya yang mempunyai mobil derek untuk datang menjemput mereka. Di sini Grace bingung kenapa Hank bersikap aneh sok dekat padanya. Grace kemudian tidak sengaja menemukan formulir permintaan tes DNA. Grace juga melihat foto lawas Hank bersama ibunya. Grace pun akhirnya sadar apa jangan-jangan Hank mengira kalau dia adalah anaknya. Grace yang tidak terima berkata kalau dia tidak sudi memiliki ayah yang seorang pemabuk seperti Hank. Tiba-tiba Ik menggulingkan mobil itu kembali. Ik menerobos masuk lewat lubang di mobil. Grace yang menemukan tabung gas di laci mobil langsung menyalakan api untuk menyingkirkan Ik. Dengan semprotan api itu, mereka berdua pun akhirnya bisa keluar. Diam-diam Grace mengambil formulir tes DNA milik Hank. Sepupu Grace kemudian datang dengan mobil derek dan menyalakan lampu UV. Mereka pun akhirnya berhasil selamat. Keesokan harinya, di saat Hank sedang mengecat bar, secara aneh dia melihat ayahnya yang sudah meninggal hidup kembali. Ayahnya mengaku kalau Ik masuk ke dalam tubuhnya dan membuatnya hidup kembali. Ayah Hank itu berkata kalau Ik adalah alien yang datang ke bumi untuk memperbaiki kerusakan di bumi. Dia mengajak Hank untuk menerima keberadaan Ik karena Ik bisa menyembuhkan kaki Hank yang cacat. Hank yang sadar kalau yang berbicara dengannya bukanlah ayahnya, namun Ik langsung pergi dan membakar bar itu. Di tempat lain, Grace yang penasaran mengirimkan formulir tes DNA ke laboratorium melalui pos. Malam harinya, pesta perpisahan SMA pun dilaksanakan. Semua orang datang menghadiri pesta ini. Sesuai prediksi, Grace dan Dylan dinobatkan menjadi raja dan ratu pesta. Di sini, Grace merasa ada yang aneh. Kenapa semua orang seolah-olah tidak peduli dengan Ik yang kemarin menyerang mereka? Grace lalu memberitahu Dylan kalau kemarin Ik menyerangnya. Namun Dylan menyuruh Grace tidak usah khawatir. Menurut Dylan, Ik itu tidak berbahaya, justru baik untuk mereka. Hank kemudian mengajak Stacy berbicara empat mata di lapangan. Hank bertanya apa benar Grace itu anaknya. Namun Stacy dengan tegas membantahnya. Tiba-tiba Ik menarik Stacy ke dalam tanah. Kejadian itu terjadi begitu cepat, bahkan Hank tidak bisa menyelamatkannya. Setelah mendengar penjelasan Stacy kalau Grace bukan anaknya, Hank yang sedih pun menyendiri di atas bukit. Di sini, Hank melihat lampu-lampu di kota tiba-tiba padam. Hank pun sadar kalau itu pasti ulah Ik. Hank pun akhirnya memutuskan kalau dia tidak peduli Grace itu putrinya atau bukan, dia tetap akan pergi ke tempat pesta untuk menyelamatkan Grace. Hank memasang beberapa lampu UV di tubuhnya dan kemudian bergegas menuju SMA. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Ted yang ada di dalam mobil. Hank mengajak Ted menyelamatkan putrinya karena sebentar lagi Ik akan menyerang. Namun Ted menyuruh Hank tidak usah khawatir karena Ik tidak berbahaya. Tiba-tiba, Ik masuk ke dalam mobil Ted dan kemudian menyerangnya. Hank berusaha menyelamatkan Ted, namun kaca mobil itu sangat kuat tidak bisa dihancurkan. Ted pun akhirnya tewas. Di tempat pesta, Dylan kembali merayu Grace. Namun Grace yang ketakutan menolaknya. Hank kemudian datang menyelamatkan Grace. Dia membawa Grace pergi meninggalkan Dylan. Ik kemudian datang menyerang pesta perpisahan sekolah itu. Situasi pun menjadi kacau. Dengan lampu di tubuhnya, Hank bisa melewati Ik dengan mudah. Tiba-tiba, Dylan menyemprotkan air ke arah Hank, membuat lampu di tubuh Hank rusak semua.
Chris pun ketakutan melihat wajah Dylan yang berubah menjadi zombie. Ternyata benar, Dylan sudah dirasuki Ik. Dylan lalu mengambil palu untuk menyerang Hank. Di saat Chris mengalihkan perhatian Dylan, Hank menusuk tubuh Dylan. Namun hal itu sia-sia, Dylan masih baik-baik saja. Chris lalu menggiring Dylan ke mesin pemotong daging. Dari belakang, Hank memukul Dylan hingga tertancap di mesin pemotong itu hingga hancur. Hank kemudian memberitahu Chris kalau kedua orang tuanya juga sudah meninggal diserang Ik. Melihat Chris yang sedih, Hank berkata kalau dia akan melindungi Chris. Tiba-tiba dua orang terjatuh dari atas. Mereka berdua adalah sahabat Chris yang bernama Heather dan Griffin yang berhasil selamat. Hank kemudian melihat lampu lapangan yang bisa memancarkan sinar UV. Hank memiliki ide. Dia berencana menyalakan lampu lapangan untuk menyingkirkan Ik. Mereka berempat pun berlari menuju ruang kontrol. Di saat mereka akan menyalakan lampu, ternyata kabel lampu putus. Dari jauh, Hank juga melihat saklar lampu yang ada di lapangan mati. Hank pun menyuruh yang lain memperbaiki kabel yang ada di ruangan kontrol. Sementara dia akan pergi keluar untuk menyalakan saklar lampu yang ada di lapangan. Chris pun menyuruh Hank untuk berhati-hati. Hank langsung berlari ke arah kotak saklar, sementara Chris dan yang lain menyambungkan kabel. Ik kemudian masuk ke dalam ruangan kontrol. Heather dan Griffin pun menyalakan api untuk mengusir Ik. Chris akhirnya berhasil menyambung kabel, namun saat akan mencoba menyalakan lampu, lampu di lapangan belum mau menyala. Ternyata di luar, Hank belum bisa mencapai kotak saklar. Tiba-tiba dari dalam lapangan muncul Ik raksasa yang sangat besar. Itu adalah Ik yang mengendalikan semua orang. Di tentakel-tentakelnya terdapat orang-orang yang sudah dirasukinya. Di dalam ruang kontrol, Ted, Stacy, dan Dylan yang sudah menjadi zombie kemudian datang. Chris, Heather, dan Griffin pun menyerang mereka dengan senjata yang mereka bawa. Di luar, Hank mengambil bola dan kemudian melemparnya ke arah kotak saklar. Dan berhasil, bola itu mengenai saklar membuat lampu lapangan menyala. Ik yang ada di sana pun langsung diam membeku. Semua orang yang berhasil selamat pun kemudian berkumpul di kursi penonton. Tiba-tiba tanah bergetar membuat lampu lapangan padam. Hank pun menyuruh yang lain naik ke atas tower untuk menyelamatkan diri. Ik kemudian menyedot lampu lapangan ke tanah membuat tempat itu gelap gulita. Semua orang pun panik berusaha naik ke atas tower. Namun dari bawah, Ik masih mengejar mereka, menarik satu persatu orang-orang yang berusaha naik ke atas tower. Ik berusaha menarik Chris, namun Hank menendangnya hingga alat bantu di kakinya terlepas. Dengan susah payah, Hank berusaha menaiki tower. Chris, Griffin, dan Heather yang sudah sampai di atas kemudian membantu Hank naik ke puncak. Di saat Ik hampir mencapai puncak, sinar matahari pagi kemudian muncul membuat Ik langsung diam tak bergerak lagi. Namun tiba-tiba sinar matahari tertutupi awan membuat Ik kembali hidup. Hank dan yang lainnya pun pasrah karena mereka tidak bisa apa-apa lagi. Hank berkata kalau dia akan tetap melindungi Chris meskipun Chris bukan anaknya. Matahari kemudian kembali bersinar, membuat Ik yang ada di sana hancur menjadi abu. Hank dan yang lain pun akhirnya berhasil selamat. Setelah kejadian itu, Hank bekerja di perusahaan lampu, memasang lampu yang banyak di seluruh kota. Hubungan Chris dan Hank juga semakin dekat. Chris memberitahu Hank kalau dia akan pergi kuliah di luar kota. Tiba-tiba tukang pos datang memberikan surat hasil tes DNA yang dikirim Chris. Dan berakhirlah alur cerita film Ik ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jika kalian punya teman yang suka ngajak nongkrong atau pesta, bisa jadi orang itu sudah dirasuki Ik. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.